Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ada komentar nih, sedekah itu tidak harus berupa uang, termasuk memberikan gula pada lubang semut. Oke, sampai paham. Kita sepakat ya teman-teman bahwa sedekah itu adalah apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Oke, aku ulang, menyenangkan makhluk lain niatnya karena Allah tanpa melanggar syariat. Memang sedekah tidak harus berupa uang, termasuk sedekah senyuman. Tabassamuka fima akhaka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, tetapi ada syarat di belakangnya, tidak boleh melanggar syariat. Contoh misalnya nih, saya sedekah uang tapi dari hasil nyuri, bangun masjid dari hasil korupsi, atau saya nyantuni anak yatim dari uang hasil menipu. Berarti dia melanggar syariat, dia tidak bisa dianggap sebagai sedekah yang sah. Tapi memang sedekah itu tidak hanya berupa uang, berbuat baik kepada orang lain, menghargai orang lain, juga bagian dari sedekah, menyenangkan hati orang lain, memberikan ilmu kepada orang lain, bahkan ketika kita mengeluarkan orang lain dari masalah, bagian juga dari sedekah. Semoga bermanfaat ya. Oke di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bolehkah zakat itu kita kasih ke orang tua kita? Oke, jawabannya tidak boleh. Karena zakat itu, karena orang tua itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Maka kita nggak boleh membayar zakat ke orang tua. Hal itu senada, tidak boleh zakat ke anak yatim. Karena anak yatim itu adalah kewajiban kita. Jadi anak yatim dan orang tua hanya bisa diberikan sedekah, mereka tidak bisa kita berikan zakat. Nah, orang yang diberikan zakat itu diantaranya fakir, orang yang tidak bekerja, orang miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Nah itu bisa ya. Atau teman-teman zakat ke Palestina juga bisa, atau ke guru-guru ngaji fisabilillah, ke rumah-rumah tahfiz juga bagian dari fisabilillah. Yang selama ini udah zakat menggunakan memberikan makanan, udah zakat kepada orang tua atau ke anak yatim, ke depan jangan lagi ya teman-teman ya. Karena anak yatim itu kita santuni, kita sedekahi karena dia tanggung jawab kita. Jadi dia tidak bisa diberikan zakat. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tadi ada pertanyaan menarik di live aku yang menyatakan bahwa boleh nggak zakat itu kita pakai untuk uang THR aja. Oke, aku jawab ya teman-teman. Zakat itu baik zakat penghasilan maupun zakat emas atau zakat tabungan itu harus diserahkan kepada fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Boleh nggak sih zakat itu diserahkan untuk membagi-bagi THR? Jawabannya sebenarnya boleh aja sih. Cuma aku ragunya itu adalah bisa dipastikan nggak orang yang kita bagikan THR itu adalah orang miskin atau orang fakir. Nanti takutnya salah sasaran karena zakat tuh beda dengan sedekah. Kalau zakat itu mesti diserahkan kepada orang fakir, miskin, mu'alaf ya, kemudian fisabilillah dan orang-orang yang berhak membayarnya, orang-orang yang berhak menerimanya. Nah itu beda dengan sedekah. Kalau sedekah boleh dengan uang THR, sedekah boleh memberikan untuk THR. Tapi kalau zakat sebenarnya boleh aja. Tapi pastikan orang yang mendapatkan THR itu adalah orang-orang yang fakir atau miskin, atau minimal dia termasuk ke dalam orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Semoga bermanfaat. Yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak sedekah subuhnya itu dititip ke suami ketika suami mau pergi ke masjid atau musola? Oke, jawabannya adalah boleh. Jadi begini teman-teman, intinya adalah bersedekah. Caranya bisa macam-macam. Sedekah subuh itu juga bisa dikumpulkan di rumah dulu. Nanti kalau dia udah banyak, teman-teman boleh transfer kok ya. Boleh transfer sekarang di masjid, di masing-masing masjid kadang-kadang sudah ada QRIS, boleh transfer. Juga boleh kasih makanan kucing ya, traktir makan kawan ya, ngasih makan orang susah, atau semacam sekedar dikumpulkan di rumah ditaruh ke kotak amal, itu nggak masalah. Yang penting jangan lupa doa untuk sedekah ya. Doanya adalah Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Nanti setelah teman-teman berdoa, maka teman-teman boleh melakukan wasilah, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti
malaikat menyiksanya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Jadi intinya adalah boleh ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kemarin aku buat video tentang doa cebok atau doa istinja. Doanya adalah Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahir qalbi minan nifaq. Ya Allah, hasin farji, ya, bersihkan atau sucikan, baikkan kemaluanku dari perkara-perkara keji dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahir qalbi minan nifaq. Ya Allah, perbaikilah kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara nifak. Muncul pertanyaan nih, bukankah nggak boleh baca doa di dalam kamar mandi? Oke teman-teman, kalau mau baca di dalam kamar mandi, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Misalnya teman-teman mandi, mau wudhu kan di kamar mandi, mau cebok di kamar mandi, mau mandi junub juga di kamar mandi, maka usahakan ucapnya dalam hati ya. Jadi kalau di kamar mandi teman-teman mau masuk WC kan juga di kamar mandi, keluar WC juga di kamar mandi kan, maka teman-teman boleh mengucapkannya, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Jadi begitu caranya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, sedekah subuh saya itu kadang 1.000, kadang 2.000. Itu boleh nggak dicampur aja? Oke. Teman-teman, aku pahami pertanyaan teman-teman semuanya tentang kebanyakan orang-orang menganggap sedekah subuh itu jumlahnya harus sama. Kalau 2.000, 2.000 terus. Kalau 5.000, 5.000 terus. Sesungguhnya sebenarnya boleh sih beda-beda jumlahnya. Tetapi kenapa banyak saya diantaranya menyampaikan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 supaya konsisten dia. Konsisten itu istimror, istiqomah. Risau nanti kalau kita tinggalkan, kalau jumlahnya itu udah tepat. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya kalau teman-teman udah konsisten, hari ini 1.000, besok 2.000, besok 10.000, besok 20.000, hari ini 2.000, besok 5.000, nggak apa-apa. Yang penting tiap hari, cuman untuk pemula, usahakan jumlahnya tetap untuk menjaga konsistensi. Itu aja kok sebenarnya. Tetap semangat ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, katanya kalau masih ada hutang tidak boleh sedekah. Benarkah? Oke. Jadi begini teman-teman. Tergantung seberapa jumlah hutang teman-teman dan jatuh temponya. Jika jatuh tempo hutangnya masih 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, kenapa tidak boleh sedekah subuh hanya 2.000 atau 5.000 aja? Toh juga sedekah itu akan membuat rezeki kita itu berlapis sehingga semoga bisa membayar hutangnya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Oh banyak katanya yang nggak boleh puasa sunnah kalau nggak kodo. Nggak boleh katanya sedekah kalau masih ada hutang. Nggak kayak gitu teman-teman ya. Karena mayya'mal misqala dzarratin khairan yarah, mayya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah itu akan menghitung setiap kebaikan kita. Yang gak boleh itu adalah teman-teman punya hutang 2 juta. Maka nanti teman-teman sedekah jatuh temponya hari ini 2 juta. Tapi teman-teman dulukan sedekah 2 juta. Itu baru gak boleh. Ya. Nah teman-teman sedekah aja dengan kemampuan teman-teman semuanya. Hutangnya nanti tetap dibayar. Lah kalau seandainya sedekah tapi hutangnya nggak dibayar gimana? Sedekahnya tetap dapat pahala, hutangnya tetap berdosa. Nanti di akhirat teman-teman akan dihakimi. Nah nanti yang sedekahnya itu dapat pahala menjadi kumpulan amalan pahala, nggak bayar hutangnya menjadi kumpulan amal yang berdosa. Tinggal nanti kita akan dihisap, dimizan, dihitungkan. Nah seberapa lama waktu kita di neraka untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Tapi tentu kita nggak mau masuk neraka. So lakukanlah. Bayar hutangnya dan perkuat sedekahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.